Shalom. Shalom. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Yes. Sekali lagi kita katakan ya. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Yes. Amin. Setiap anak-anak Tuhan harus luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, rindukah kita setiap hari mengalami kasih Tuhan lebih lagi? Amin. Mengalami jamahan Tuhan lebih lagi? Amin. Mengalami hati yang rindu lebih lagi kepada Tuhan? Amin. Amin. Kita mau katakan hari ini bahwa Tuhan, Engkaulah kerinduanku. Haleluya. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Ya, haleluya. Kami rindu mencari wajahmu setiap hari Tuhan. Amin Tuhan. Inilah keinginan kami, ingin selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu, bersamamu di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Katakan dengan sepenuh hati, berada di dekatmu, memandang wajahmu, bersamamu di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Haleluya. Katakan ingin selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu, bersamamu di dalam hadiratmu, di tempat
hati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Biarlah setiap kita hari-hari ini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, Ya Yesus. karena di dalam Dia kita peroleh kekuatan yang baru, kita peroleh sukacita. Amin. Apapun yang terjadi, kita tetap bisa bersyukur. Haleluya. Tuhan adalah terangku. Katakan saudara, Penuntun Amin. hidupku. Kau buatku hidup Buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu. Oh, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Oh, oh, Yesusku. Haleluya. 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 Tuhan, Engkaulah kerinduanku. Jiwaku haus kepadamu. Engkau lebih dari segalanya. Bahkan Kau lebih dari segala yang terjadi di dunia ini. Karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih-Mu dari hidupku, Tuhan. Aku rindu untuk mengenal Engkau, rindu untuk dekat dengan-Mu. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Dengan roh Ya Bapa, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu.
lebih banyak memenuhi hati dan pikiran saudara? Apakah berita-berita yang terjadi tiap-tiap hari yang membawa hati kita semakin takut, khawatir, bingung? Tapi apakah kita mau untuk setiap pagi, bangun pagi, datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan? Itu yang Tuhan rindukan untuk saudara dan saya. Datang, cari wajahnya, dengarkan dia berbicara. Dia mengasihi engkau saudara. Dia tidak akan membiarkan engkau sendiri. Mari datang padanya, rasakan kasihnya, karena hanya kasihnya yang mampu membuat engkau kuat menghadapi segala tantangan, yang membuat engkau bisa tetap percaya bahwa Tuhan memelihara hidupmu dengan ajaib. Amin. Katakan hari ini, Tuhan, Engkau lebih dari segalanya. Bahkan segala yang terjadi hari-hari ini tidak bisa Tuhan memisahkan aku dari kasih-Mu. Katakan saudara. Mari kita mau pujikan lagu ini dari awal. Mari kita benar-benar datang dengan hati yang rindu kepada Dia. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu, Dengan Roh-Mu, ku rindu kemuliaan Tuhan. Amin. Lebih dari
bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Menjadikan Engkau lebih dari segalanya. Kami mau kembali mengarahkan hati kami, pikiran kami hanya kepadamu, Yesus. Biarlah kembali lagi kami rindu untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, bahwa kami lebih lagi menikmati kasih dan kuasa-Mu tiap-tiap hari. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman DLC, bagaimana kabar kalian semua? Kakak harap semua dalam penyertaan Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Oke, hari ini kita sampai di minggu terakhir mengenai doa Bapa kami. Ya, kita buka di Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dari ayat ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi pencobaan. Oke, yang pertama, ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita sudah menerima Yesus, itu otomatis pada waktu itu juga kita menjadi anak Allah, dan pada waktu itu juga iblis itu menjadikan kita sasaran atau mangsa untuk dijatuhkan gitu. Jadi kita harus benar-benar waspada ya, seperti di 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelannya. Jadi kita harus berjaga-jaga di dalam hidup kita supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Oke, dari mana datangnya pencobaan? Apakah dari Tuhan? Oke, kita baca. Yang pertama, pencobaan itu datang di Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi ingat,
Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Bahkan Tuhan sendiri dicobai oleh iblis ketika Yesus yang menjadi manusia setelah berpuasa selama 40 hari, dia dicobai oleh iblis selama 3 kali. Dan jadi ingat ya, pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi dari si jahat. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sampai ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi yang kedua, pencobaan datang dari keinginan daging kita atau hawa nafsu kita. Oke, yang pertama dari si jahat alias iblis alias ib. Yang kedua, keinginan diri sendiri alias hawa nafsu kita atau keinginan daging kita. Oke. Lalu apa respon kita ketika menghadapi pencobaan tersebut? Yang pertama, responnya bisa marah sama Tuhan atau meragukan kebaikan Tuhan, merasa Tuhan itu tidak menolong hidupku, Tuhan itu tidak peduli sama hidupku ini, merasa dihukum sama Tuhan, merasa Tuhan tidak adil, mengasihani diri sendiri, menghukum diri sendiri. Contohnya, kita punya contoh ya di Alkitab, yaitu Yudas Iskariot, di mana dia mengalami pencobaan itu karena keinginan dagingnya. Dia tamak akan uang, dia menjual Yesus untuk mendapatkan uang. Dan responnya bagaimana? Kalau dia nggak bertobat, yaitu pada akhir hidupnya dia, kalian tahu sendiri ya. Oke. Jadi, jangan mau ditipu oleh iblis, bro dan sis. Kita harus lebih cerdik dari iblis, ya kan? Kak Lisa punya kutipan dari Pastor Philip Mantova. Ini bagus sekali. Tipu daya iblis. Ini perhatikan ya, teman-teman. Tipu daya iblis itu seperti ini. Setan yang membuat pencobaan terjadi, tetapi efeknya adalah membuat kita marahnya sama Tuhan, padahal bukan Tuhan yang mencobai. Itu loh cara kerja iblis. Jadi jangan sampai kita ditipu oleh iblis, kita harus lebih cerdik. Oke. Lalu respon yang kedua, kita belajar di Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi di sini ada respon yang berbeda dengan yang satunya tadi. Di sini responnya adalah berbahagia. Aduh, bagaimana bisa jatuh dalam berbagai pencobaan tapi berbahagia? Nah, ada satu tokoh Alkitab yang bisa kita pelajari lewat hidupnya. Kita bisa belajar bagaimana menghadapi setiap pencobaan. Respon ini memunculkan karakter yang matang. Matang di sini mencerminkan kedewasaan, mendefinisikan sebagai kita punya hubungan yang benar dengan Allah. Jadi kita punya hati yang semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin taat sama Tuhan, gitu kan. Contohnya adalah Ayub. Ya, di sini teman-teman pasti udah pernah dengar ceritanya ya. Kakak jabarkan aja secara singkat sejarahnya. Ayub ini bagaimana? Ayub adalah teladan bagi kita. Dia orang yang saleh. Dia adalah orang yang terkaya di negeri timur Israel pada zamannya. Kesalehan Ayub dipuji Tuhan di depan iblis. Jadi Ayub dicobai dengan sangat berat. Hartanya yang tadi banyak itu ludes, 0. 10 anaknya meninggal, diolok istri dan sahabatnya. Bayangkan ya,
ditambah lagi yang terakhir sakit di sekujur tubuhnya. Wow, luar biasa pergumulan Ayub waktu itu. Tapi ini murni pencobaannya adalah dari iblis. Tetapi kita belajar di sini, dalam pergumulan Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Iman Ayub tetap pada Tuhan, tidak goyah. Pada akhirnya dia diberkati 2 kali lipat dari sebelumnya. Perhatikan respon Ayub ya, dia tidak menyalahkan Tuhan. Ada perkataan Ayub yang sangat luar biasa ketika dia mengalami kebangkrutan itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Dari hidup Ayub kita belajar bahwa bukan benar atau salah, tapi yang penting respon kita. Bagaimana menghadapi setiap cobaan dalam hidup kita. Oke. Respon Ayub itu menghasilkan hubungan yang semakin mengenal Tuhan, bukan dari apa kata orang, karena dia mengalami sendiri secara pribadi. Jadi alami Tuhan secara pribadi dalam hidup teman-teman di sini. Sampai ketekunan Ayub itu dikutip dalam Perjanjian Baru di Yakobus 5 ayat 11. Ketekunan Ayub itu menjadi teladan buat kita sampai sekarang, dan imannya itu benar-benar iman yang berkemenangan hingga akhir hidupnya di tengah cobaan. Jadi judul khotbah Kak Lisa hari ini adalah menang atas pencobaan. Nah, Kak Lisa punya kesaksian. Pada tahun 2006 keluarga Kak Lisa sempat mengalami kebangkrutan. Tapi ini bukan karena pencobaan dari iblis, tapi karena tidak bijaksana menggunakan kartu kredit waktu itu. Jadi menggunakannya bukan untuk kebutuhan atau bisnis, tapi digunakan untuk keinginan diri sendiri atau hawa nafsu. Nah, lalu apa efeknya gitu kan? Bangkrut, terus jadi mobilnya dijual semua. Waktu itu Kak Lisa masih kuliah. Jadi Kak Lisa nebeng temen, kalau nggak ada temen yang searah, Kak Lisa naik bemo, gitu kan ya. Jadi benar-benar keluar dari zona nyaman waktu itu. Benar-benar, aduh Tuhan, sempat responnya Kak Lisa, aduh Tuhan, kenapa ya, aku kenapa dihukum seperti ini ya, gitu kan. Kadang mengasihani diri itu juga ya, Kak Lisa masih manusia ya. Jadi responnya itu seperti itu. Tapi Kak Lisa beruntung punya teman-teman yang menguatkan, punya keluarga yang masih saling menguatkan juga, mencari jalan keluar bagaimana. Dan waktu itu benar-benar Kak Lisa belajar untuk menjadi lebih bijaksana dalam mengatur keuangan, menjadi lebih mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Dan Kak Lisa bersyukur punya sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara yang menguatkan waktu itu. Di sana Kak Lisa bisa melihat bahwa kita membutuhkan teman sejati. Bukan hanya teman waktu keadaan senang aja, tapi waktu keadaan susah itu menunjukkan teman-teman sejati kita. Sahabat-sahabat yang terbaik yang Tuhan beri. Dan lewat kejadian tersebut, mamanya Kak Lisa mengenal Tuhan. Itu yang luar biasa. Jadi Kak Lisa belajar untuk tidak sombong, meskipun respon awalnya kan mengasihani diri dan bertanya sama Tuhan kenapa bisa begini begitu. Tapi dari kejadian itu Kak Lisa belajar untuk terus mengandalkan Tuhan dan memandang bahwa Tuhan itu baik. Semuanya yang Tuhan yang terjadi dalam hidup Kak Lisa itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Kak Lisa belajar bersyukur buat semua yang sudah Tuhan beri. Dalam hal yang sekecil apapun Kak Lisa bersyukur. Dan sampai hari ini kalau Kak Lisa bisa hidup sampai seperti sekarang, itu semua karena kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan. Oke, jadi kita belajar bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan hidup kita dan tidak pernah melupakan hidup kita. Seperti di lagu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jadi Tuhan itu janjinya adalah menyertai hidup kita, nggak pernah meninggalkan kita. Kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini ayat yang luar biasa, bahwa Allah itu setia, dan pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Jangan lebay. Jangan lebay, jangan merasa kamu adalah pribadi yang paling malang di dunia ini. Hei, ingat, kamu adalah anak Tuhan. Ingat identitasmu. Kamu punya Bapa yang adalah raja di atas segala raja, dan Dia akan memberikan kamu jalan keluar ketika kamu percaya dan semakin dekat sama Tuhan. Oke, seperti lagunya Waymaker ya, Kak Lisa suka banget. Waymaker itu Tuhan itu yang membuat jalan. Miracle worker, Tuhan yang membuat mujizat. Promise keeper, Dia menepati setiap janjinya. And light in the darkness, Tuhan adalah terang di tengah kegelapan. Jadi bagaimana berkemenangan menghadapi pencobaan? Yang pertama, pasti mendekat sama Tuhan, makin kenal Dia secara pribadi, punya pengalaman-pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Kita belajar dari ketika Yesus dicobai, bagaimana Yesus bisa menang. Waktu itu kan posisinya Yesus juga sebagai 100% Dia adalah manusia. Bagaimana Dia bisa menang? Karena Dia punya firman Tuhan untuk melawan iblis. Karena Yesus tiap pagi Dia berdoa kepada Bapanya. Oke, ingat itu yang pertama, supaya kita bisa menang. Yang kedua adalah ceritakan kepada orang yang tepat. Penting di sini untuk punya sahabat yang benar, komunitas yang sehat. Jadi teman-temanmu itu harus teman-teman yang membangun. Oke, punyailah sahabat-sahabat yang sejati. Nanti ceritakan di live group kalian pencobaan yang paling berat dalam hidupmu dan bagaimana responmu waktu itu. Oke, kita pada kesimpulan, yaitu kenapa sih Tuhan mengajarkan kita doa Bapa Kami? Ini Yesus sendiri loh yang ngajarin ya, doa Bapa Kami kepada kita, anak-anaknya. Di minggu pertama Kak Hendro mengajarkan supaya kita mengenal Bapa kita, Raja kita. Di minggu kedua Kak Valen ajarin supaya kita punya hati yang contentment, bersyukur. Tuhan itu cukup untuk hidupku. Christ is enough for me. Oke. Yang ketiga Kak Dendi ajarin supaya kita punya hati yang mengampuni, yang selalu mengampuni terus menerus ya. Dan di minggu terakhir kita belajar tentang pencobaan. Dalam satu rangkaian ini kuncinya adalah di yang pertama, kalau kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, kita akan bisa step by step itu pasti secara alami. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, secara alami itu kita punya hati yang iya ya, Tuhan itu cukup bagi aku. Meskipun aku nggak punya ini, nggak punya itu, tapi ketika aku punya Tuhan, itu sudah lebih daripada cukup. Dan Tuhan saja yang kita perlukan dalam hidup kita. Kita akan punya hati yang seperti itu. Lalu yang kedua, kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan secara pribadi ya, punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, kita pasti dengan mudah kita akan mengampuni orang-orang yang bersalah atau yang bersalah pada kita, gitu kan. Jadi kita akan dengan mudah kita memaafkan, kita mengampuni meskipun orang itu belum minta ampun sekalipun. Dan yang ketiga, efeknya adalah kita akan menang menghadapi pencobaan. Jadi kita harus kuat di yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi kita jangan sampai masuk dalam perangkap iblis. Kita harus membuat iblis itu ada di bawah kaki kita, karena kita sudah diberi kuasa. Nah, penutupnya adalah ditutup dengan karena engkaulah itu adalah Tuhan Yesus, engkaulah yang mempunyai kerajaan,
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi hidup kita seutuhnya di bumi ini untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya. Dan sadar identitasmu di dalam Tuhan. Kamu tuh anak Allah. Anaknya raja di atas segala raja. Dan pakai kuasa yang sudah Tuhan beri untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang menguatkan setiap kami, biar kami sadar bahwa kami punya identitas anak Allah, anak raja di atas segala raja, dan itu cukup Tuhan buat hidup kami. Kami bisa mengalahkan si iblis, kami punya kuasa di dalam kami untuk kami bisa punya hati yang bersyukur, hati yang benar-benar penuh Tuhan, karena Engkau cukup dalam hidup kami, dan hati yang mengampuni, hati yang mengasihi sesama, hati yang semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama Tuhan, ada pada setiap kami Tuhan. Terima kasih, ajar kami menjadi pelaku firman, tuntun kami Roh Kudus untuk selalu dekat dengan Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.